Salam sehat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman pemerhati pendidikan. Berjumpa kembali dengan saya, Pupun Riani, di Empowering Channel pada pembahasan pengertian pendidikan. Jangan lupa di like dan subscribe, serta beri komentar. Rangkaian materi yang akan dibahas pada kegiatan ini tentang pengertian pendidikan yang akan ditinjau dari berbagai aspek, yakni pengertian pendidikan berdasarkan pendapat para ahli, berdasarkan perundang-undangan, berdasarkan disiplin ilmu, berdasarkan ruang lingkup, serta berdasarkan pendekatan sistem. Berikut pembahasannya. Yang pertama, pengertian pendidikan berdasarkan para ahli. Pengertian pendidikan yang diungkapkan para ahli sangat ditentukan oleh latar belakang ahli tersebut. Misalnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian, Langfel sebagai tokoh ilmu pendidikan atau pedagogik mengartikan pendidikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Yang kedua, pengertian pendidikan berdasarkan perundang-undangan. Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 mengartikan pendidikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, pengertian pendidikan berdasarkan disiplin ilmu. Ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, pendidikan dapat diartikan berdasarkan kajian psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Menurut psikologi, pendidikan adalah individualisasi atau personalisasi. Menurut sosiologi, pendidikan adalah sosialisasi. Menurut antropologi, pendidikan adalah enkulturasi. Menurut ekonomi, pendidikan adalah investasi. Dan menurut politik, pendidikan adalah sivilisasi. Yang keempat, pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Pengertian pendidikan ditinjau dari ruang lingkupnya mencakup pengertian pendidikan secara maha luas, pengertian pendidikan secara sempit, dan pengertian pendidikan secara luas terbatas. Ditinjau dari ruang lingkup yang maha luas, pendidikan diartikan identik dengan kehidupan. Apa yang terjadi dan dilakukan dalam kehidupan adalah pendidikan. Jadi, pendidikan dalam ruang lingkup yang maha luas dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja, bisa disadari maupun tidak disadari. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam arti sempit, pendidikan diartikan identik dengan persekolahan. Ciri-cirinya terprogram dan bersifat formal, punya aturan yang ketat, ada batasan waktu dan usia. Itu dalam arti sempit. Dalam arti luas terbatas, pengertian pendidikan hampir sama dengan pendidikan. Maha luas dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja. Perbedaannya,
Kalau pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas, kegiatannya selalu dilaksanakan dengan disadari. Sedangkan dalam pengertian pendidikan maha luas, kegiatannya dilaksanakan bisa disadari maupun tidak disadari. Bentuk pendidikan dalam pengertian luas terbatas bisa formal, informal, maupun non-formal. Dan pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas untuk menengahi dari kekurangan pendidikan dalam arti maha luas dan arti pendidikan secara sempit. Nah, yang kelima, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Berdasarkan pendekatan sistem, pendidikan adalah keseluruhan yang terintegrasi dari setiap aspek pendidikan. Mulai dari input yang diproses atau ditransformasi oleh komponen-komponen pendidikan yang berhubungan satu sama lain yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, berjalan seiring seirama dalam mencapai tujuan pendidikan atau output pendidikan, yaitu manusia yang terdidik yang mempunyai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Salah satu model sistem pendidikan dapat dilihat dari input, proses, dan outputnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan amati bagan berikut ini. Bagan tersebut menunjukkan bahwa komponen-komponen dalam sistem pendidikan terdiri atas input, proses, dan output. Yang termasuk input ada 3, yaitu raw input, yakni yang akan diolah dalam sistem pendidikan. Siapa yang akan diolah dalam sistem pendidikan? Jawabannya adalah peserta didik atau anak didik. Yang kedua adalah instrumental input, yaitu yang dijadikan alat dalam pendidikan. Apa saja yang termasuk instrumental input? Antara lain jawabannya adalah guru, kurikulum, dana, sarana, dan prasarana. Yang ketiga adalah environmental input, yaitu yang dijadikan lingkungan atau tempat terlaksananya pendidikan. Semua input ini masuk pada komponen proses, dan setelah diproses masuk pada komponen output. Simpulannya, output dalam pendidikan tergantung pada prosesnya, dan proses tergantung dari inputnya. Untuk memperjelas model sistem dalam pendidikan, simaklah video berikut ini. Tersebut menunjukkan model sistem pendidikan yang setingkat dengan TK dan sekolah dasar di Jepang. Apabila kita bandingkan dengan model sistem pendidikan di TK dan di sekolah dasar yang ada di Indonesia, jelas berbeda, karena yang menjadi inputnya yaitu raw input, instrumental input, dan environmental inputnya pada model sistem pendidikan di TK dan sekolah dasar di Jepang dengan di Indonesia berbeda. Jadi, bagaimana sistem pendidikan TK dan sekolah dasar di Indonesia agar sama dengan model sistem pendidikan TK
dan sekolah dasar di Jepang. Jelas yang menjadi input dalam sistem pendidikannya harus persis sama dengan input yang ada pada sistem pendidikan Jepang. Dan menurut pendapat saya tidak akan bisa persis sama karena dasar falsafah yang akan dijadikan kebijakan dalam membuat kurikulum berbeda antara di negara Jepang dan di negara Indonesia. Nah, demikianlah pembahasan materi ini. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekali lagi jangan lupa untuk di-like dan subscribe serta beri komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.